Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kainio. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Anime Boruto episode 256 akan berjudul Resep Terbaik yang akan tayang 3 Juli 2022. Sinopsis menurut majalah Animedia di Jepang berbunyi, saat mereka sedang dalam misi, Chocho dan Inojin berkenalan dengan mantan Nukenin, yang juga penjaga toko ramen restoran bernama Kumano Shingo. Chocho dan Inojin telah memutuskan untuk membantu Shingo membuat beberapa ramen. Chocho dan Inojin awalnya mengulas ramen. Mereka berkata, rasanya tidak buruk, tapi ada yang kurang. Untuk membuat ramen lebih baik lagi, Shingo meminta mereka berdua untuk beberapa saran tentang cara meningkatkannya. Shingo rupanya sangat berdedikasi untuk mengembangkan menu spesialisasi baru di toko. Akankah Shingo dapat mencapai tujuannya dan menyempurnakan resep ramen terbaik? Saksikan minggu ini ya. Sebelumnya kita tentu patut membahas Boruto episode 255 berjudul Masalah Merepotkan yang Belum Terselesaikan, di mana episode ini mengakhiri arc Kirigakure dengan sangat epik. Meskipun sempat banyak kejadian sedih, tapi tetap saja ending arc Kirigakure menjadi happy ending. Salah satu alasan utama mengapa saya percaya anime Boruto tidak konsisten dengan animasinya, terutama dengan arc Kirigakure. Kemungkinan adalah karena staf menempatkan animator terbaik mereka untuk memulai pra-produksi arc Code Actuation dan arc utama di manga untuk Code sekarang. Jadi semoga saja pada saat arc aktuasi Code, hasil animasinya akan lebih keren dari bayangan kita. Penasaran apa saja poin penting episode 255? Mari simak satu persatu. 1. Pujian Naruto dan Katasuke. Tentu saja Naruto mendapat laporan dari Mizukage mengenai prestasi tim 7 terutama Boruto. Boruto rela mengorbankan nyawanya demi menghentikan perang. Naruto tampak sangat bangga kepada anaknya tersebut. Apalagi Katasuke yang selalu mendukung apa yang dilakukan Boruto atau dipanggil Tuan Muda. Namun di balik keputusan Boruto itu, tampak Kawaki diam dan agak kesal akan pujian kepada Boruto. Naruto mengatakan laporan dari Mizukage di mana pasukan Funato saat ini telah diawasi, sedangkan Kobuna dan tangan kanan Funamushi di depan kuburan Funamushi. Kobuna kini mengikhlaskan kematian ayahnya dan tidak memiliki dendam apapun kepada Boruto tentunya. Sedangkan nasib tangan kanan Isari yaitu Jibiki tampak sangat sedih di penjara. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Isari. Di sini kita bisa melihat berapa setianya Jibiki kepada klan Funato terutama Isari. Sedangkan untuk nasib Arumi, Arumi dijelaskan masih hidup dan kembali dikurung di penjara khusus. Penjara dengan fasilitas khusus di mana di dalam penjara itu sama sekali tidak tersedia celah untuk masuknya air. Di balik semua laporan itu, ternyata tidak ada laporan mengenai nasib Ikada. 2. Perdebatan Boruto dan Kawaki. Boruto menyayangkan tidak ada kabar mengenai Ikada. Tentu Boruto mengharap bahwa Ikada tidak menjalani perlakuan yang buruk. Namun justru Kawaki mengatakan wajar jika Ikada dihukum dengan berat. Disinilah Boruto sangat marah dengan perkataan Kawaki. Kawaki membela diri dengan mengatakan bahwa saat itu Arumi hampir menembak Boruto dan Ikada. Ini mengartikan pembicaraan Boruto dan Ikada juga mengancam keselamatan mereka berdua. Jika tidak ada Kawaki, kemungkinan besar perang akan berlanjut di atas perintah dari Arumi. Tentu Boruto di sini hanya ingin pertikaian antara mereka berhenti. Namun Kawaki akhirnya memutuskan pergi dari ruangan Hokage. Saat berjalan di tengah desa, Kawaki bertemu dengan Denki, Uabe, dan Metali. Tentu saja akibat mereka mendukung Boruto, akhirnya Kawaki bersikap sinis dan bertengkar dengan Iwabe. Kawaki tampak tidak bisa memahami pemikiran semua orang. 3. Percakapan Naruto dan Boruto. Akhirnya Boruto meminta pendapat dan berbicara kepada Naruto.
Boruto berpikir bahwa jika saling membenci, peperangan tidak akan berakhir. Tentu Naruto menjawab bahwa dirinya mengalami hal yang sama. Apapun yang dilakukan Naruto, pada akhirnya dendam akan selalu terakhir. Jika seseorang tidak menghentikannya, maka tidak akan ada yang berubah. Untuk menghadapinya, dikatakan harus membutuhkan persiapan dan tekad yang besar. Tentu saja Boruto mengaku juga mempunyai tekad besar tersebut. Selain hal itu, Naruto menyarankan Boruto mendengarkan apa yang disampaikan Kawaki. Bisa jadi dengan cara Kawaki, dia juga mengkhawatirkan Boruto. 4. Mitsuki dan Kawaki. Mitsuki yang mulai memperhatikan Kawaki semenjak di Atsuki Rigakure. Dia diperlihatkan menemui Kawaki dan menanyakan, jika biasanya Kawaki mengatakan perasaan apa adanya, namun saat berdebat dengan Boruto, Kawaki berhenti di pertengahan. Mitsuki menyimpulkan bahwa Kawaki mengakui bahwa perkataan Boruto ada benarnya. Mitsuki mengatakan ini karena beberapa bukti seperti Kawaki yang tidak membunuh Arumi, mungkin dia teringat perkataan Boruto mengenai dendam. Tentu saja Kawaki tetap mengelak bahwa dia setuju dengan pendapat Boruto. 5. Kyoho dan Buntan. Tentu saja dari 4 anggota pendekar pedang baru sebelumnya, yang tersisa hanya Buntan dan Kyoho. Mereka berada di depan makam Kagura dan Hebishigo. Mereka mengakui bahwa balas dendam bukanlah sesuatu yang diinginkan Kagura. Di sini kita tahu keputusan Buntan dan Kyoho, di mana Buntan menuju desa Kirigakure dan Kyoho akan tinggal di desa tempat Kagura dibesarkan itu. Salah satu alasan selain penduduk yang menginginkan Kyoho tinggal, alasannya karena desa itu titik penting untuk menuju desa Kirigakure. Kyoho akan berjaga untuk melindunginya. Buntan juga menegaskan bahwa dia belum melupakan kebencian kepada Shizuma, tapi dia tidak akan membalas dendam kepadanya. Dia hanya akan menangkap dan menghukum Shizuma suatu hari nanti. 6. Keputusan Negara Air. Kita tahu bahwa anak Tuan Feodal mati dalam insiden klan Funato dan tentu Tuan Feodal ingin menghukum Arumi dan Ikada seberat-beratnya. Namun Kojuro menganggap itu salah jika dituruti. Kojuro menyadari bahwa terlalu cepat menuju ke tahap modernisasi. Akibatnya banyak yang tidak setuju. Pada akhirnya Negara Air akhirnya memutuskan membekukan proyek Shinonome 1 atau dinonaktifkan. Negara Air mengakui bahwa melanjutkannya akan membuat pertentangan di masyarakat. Hal ini disampaikan kepada Ikada, ketua klan Funato. Tentu saja Ikada sangat senang atas keputusan Kojuro. Ikada ternyata diputuskan bebas dan paling beruntung dia diawasi oleh Kajiki. Tentu saja Ikada senang karena dia tidak dipenjara dan akan melanjutkan mimpinya di pulau pembuatan kapal. 7. Solusi pertengkaran Kawaki dan Boruto. Boruto memikirkan saran Naruto untuk mendengarkan kata-kata Kawaki. Disinilah Sarada akhirnya menengahi Kawaki dan Boruto, lalu memaksa mereka untuk bicara. Tentu saja Kawaki dan Boruto akhirnya susah untuk memahami perkataan satu sama lain. Dimulai tendangan dari Kawaki, kemudian Boruto membalas memukul Kawaki. Tidak terhindarkan lagi perkelahian taijutsu Kawaki dan Boruto. Bahkan Mitsuki mengatakan mereka semakin hebat dalam taijutsu. Setelah Sarada, Mitsuki lalu datanglah Naruto. Bukannya melerai Naruto, justru membiarkan mereka saling bertarung. Jika diperhatikan, ini adalah perkelahian antar sahabat. Jika kita ingat pada akhir serial Naruto, adegan ini mirip dengan pertarungan akhir Naruto dan Sasuke. Mungkin ini mengingatkan Naruto mengenai masa lalunya. Titik akhirnya di mana mereka babak belur dan terbaring di tanah. Kawaki bertanya kenapa Boruto membalas memukul Kawaki. Padahal Boruto mengatakan pertikaian akan berhenti jika salah satu tidak membalas. Dan Boruto mengatakan bahwa akhirnya Kawaki mengerti maksud dari perkataan Boruto selama ini. Tentu dengan ini Kawaki dan Boruto sama-sama merasa lega. Diakhiri dengan Boruto mendapat kabar tentang Ikada, bahwa Ikada kembali ke pulau pembuatan kapal.
membuat Boruto lega dan semua tim 7 sangat senang bahwa Ikada akhirnya bebas dan kembali menjadi murid dari Kajiki. Nah, itulah sekian pembahasan dari kami dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.